Ekonomi Islam kontemporer adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Sistem ini berkembang dalam konteks era modern dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta keadilan sosial. Tujuan ini dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ekonomi Islam kontemporer muncul pada tahun 1930-an sebagai jawaban atas persoalan ekonomi klasik dengan membangun fondasi dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam kontemporer memiliki 3 mazhab utama. Yang pertama, mazhab Iqtisyaduna, yang kedua, mazhab mainstream, yang ketiga, mazhab alternatif kritis. Biografi singkat Muhammad Baqir Al-Sadr. Nama lengkap Muhammad Baqir Al-Sadr, lahir 1 Maret 1935, Baghdad, Irak. Wafat 8 April 1980. Muhammad Baqir Al-Sadr adalah seorang ulama, filsuf, dan pemikir ekonomi Islam terkemuka. Ia dikenal melalui karyanya Iqtisyaduna, yang membahas ekonomi Islam secara mendalam dan membandingkannya dengan kapitalisme dan sosialisme. Al-Sadr menekankan keadilan distribusi dan peran negara dalam ekonomi. Sebagai aktivis politik, ia melawan rezim Saddam Hussein dan akhirnya dihukum mati pada tahun 1980. Pemikiran ekonomi Islam menurut Baqir Al-Sadr. Yang pertama, konsep dan sistem ekonomi Islam. Muhammad Baqir Al-Sadr mendefinisikan ekonomi Islam sebagai doktrin yang membahas aturan dasar kehidupan ekonomi berdasarkan ideologi keadilan sosial Islam. Ia memperkenalkan istilah iktisyad untuk menekankan pentingnya distribusi sumber daya ekonomi yang adil dan seimbang. Yang kedua, hakikat ekonomi Islam. Menurut Muhammad Baqir Al-Sadr, masalah ekonomi disebabkan distribusi tidak merata dan eksploitasi. Solusinya adalah menghentikan keserakahan, menerapkan keadilan dan kesetaraan, serta mengoptimalkan potensi alam dengan memadukan nilai-nilai moral dalam ilmu ekonomi. Yang ketiga, konsep distribusi. Menurut Baqir Al-Sadr, sistem ekonomi Islam memprioritaskan distribusi sumber daya sebelum produksi. Distribusi ini dibagi menjadi 2, yaitu praproduksi dan pasca produksi. Distribusi praproduksi memberikan hak kepada pekerja atas hasil usahanya dan mencegah pengambil alihan kekayaan alam. Sementara itu, distribusi pasca produksi melarang pengambil alihan hasil kerja orang lain, tetapi memperbolehkan pemberian kompensasi atas penggunaan alat produksi. Yang keempat, teori tanggung jawab negara atau mas'uliyah ad-daulah. Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa negara Islam bertanggung jawab menjaga ekonomi berbasis nilai moral. Negara harus mengawasi perilaku masyarakat, mengatur kepemilikan, dan menjamin pemenuhan kebutuhan individu sesuai hukum Islam. Biografi singkat Abdul Manan. Nama lengkap Muhammad Abdul Manan, lahir tahun 1918, Bangladesh. Muhammad Abdul Manan adalah seorang ekonom Islam yang terkenal dengan bukunya yaitu Islamic Economy Theory and Practice. Ia menekankan integrasi nilai spiritual dan moral dalam ekonomi dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil. Sebagai akademisi, ia mengajar di berbagai institusi internasional, termasuk Universitas King Abdul Aziz di Arab Saudi. Pemikiran ekonomi Islam menurut Abdul Manan. Yang pertama, konsep ekonomi Islam. Sebagai ilmuwan, Manan mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa sumber hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma atau Qiyas, dan sumber hukum lainnya. Yang kedua, keunggulan ekonomi Islam. Menurutnya, perbedaan utama antara perekonomian Islam dan sistem ekonomi modern lainnya terletak pada tujuan ekonomi itu sendiri. Dalam ekonomi Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan spiritual dan moral. Yang ketiga,
Ciri-ciri kerangka institusional. Yang pertama ada kerangka sosial Islam dan hubungan yang terpadu antara individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. Yang ketiga, mekanisme pasar didukung oleh kontrol. Yang keempat, konsep konsumsi. Abdul Manan menekankan bahwa konsumsi dalam ekonomi Islam harus berprinsip pada kesederhanaan dan keadilan untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang sehat serta mendukung distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Yang kelima, konsep produksi. Menurut Abdul Manan, sistem produksi Islam harus memenuhi kriteria objektif, yaitu kualitas, kuantitas, dan partisipasi, dan subjektif, yaitu kesejahteraan dan kemuliaan hidup, untuk mencapai falah dan menghormati harkat martabat kemanusiaan sesuai syariah Islam. Yang keenam, menurut Abdul Manan, prinsip distribusi ekonomi Islam berdasarkan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan untuk mencegah konsentrasi kekayaan. Kebijakannya meliputi zakat, sedekah, dan distribusi sukarela. Kesimpulannya yaitu ekonomi Islam kontemporer lahir pada tahun 1930-an sebagai jawaban atas masalah ekonomi klasik. Tokoh penting seperti Imam Baqir Al-Sadr dan Muhammad Abdul Manan berperan besar dalam perkembangannya. Al-Sadr menekankan pentingnya distribusi yang adil dan tidak merata sebagai penyebab masalah ekonomi. Sementara itu, Manan menyoroti keunggulan ekonomi Islam yang berfokus pada kesejahteraan spiritual dan moral. Keduanya menekankan pentingnya konsep-konsep seperti kepemilikan yang relatif, mekanisme pasar yang terkendali, konsumsi yang berekonomi. Sementara itu, Manan menyoroti keunggulan ekonomi Islam yang berfokus pada kesejahteraan spiritual dan moral. Keduanya menekankan pentingnya konsep-konsep seperti kepemilikan yang relatif, mekanisme pasar yang terkendali, konsumsi yang bertanggung jawab, produksi yang optimal, dan distribusi yang adil. Pemikiran mereka menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi Islam yang berprinsip pada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua.